Geser ke sana. Interaksinya negatif kan itu ya? Iya, negatif, Bu. Yang slide berikutnya Mbak Leli. Nah, tadi kan pertanyaannya Bu Diah, kenapa kok kalau di karbopol oke, masih sama-sama meningkatkan, ya kan? Karena di karbopol dari persamaan positif, dari gambar ini, dari grafiknya, juga grafiknya terjadi peningkatan grafik. Sehingga meningkatkan. Kenapa di propilen glikol pada waktu kita lihat persamaannya, meskipun hasilnya positif, tapi di gambar grafiknya menurun. Kenapa bisa seperti itu? Karena konsentrasi karbopol sama propilen glikol ini kan ada di dalam satu garis yang sama, hanya beda angkanya. Jadi yang di grafik itu terlihat peningkatan grafik itu pasti yang koefisiennya paling besar dalam peningkatan. Kalau koefisiennya sama-sama meningkatkan tapi lebih kecil, pasti di grafik terjadi penurunan. Karena kan itu satu garis, tapi harus bisa menggambarkan atau mendeskripsikan dua variabel yang berbeda angkanya. Misalkan di karbopol 0,5, di propilen glikol 15. Nah, pengaruhnya yang paling besar mana nih? Koefisiennya paling besar adalah karbopol ya. Pasti di grafik yang terjadi peningkatan karbopol di propilen glikol karena harga koefisiennya meskipun sama-sama positif tapi dia kecil, pasti di grafik terjadi penurunan. Karena kan ini tidak di garis nyambung ya, tapi garisnya kan satu garis yang sama, tapi menginterpretasikan angka yang berbeda dari dua variabel atau dari dua faktor yang berbeda. Sehingga garis penurunan itu terjadi karena koefisien dari persamaan yang memang lebih rendah dibandingkan dengan koefisien yang dipengaruhi oleh faktor lainnya yang dominan. Yang lebih dominan pasti di grafiknya terjadi peningkatan. Bisa dipahami Mbak Leli? Ya Bu, berarti interpretasinya tidak menggunakan menurunkan ya Bu, cuman yang Kalau kita koefisiennya mau melihat, kalau mau kita menginterpretasikan akan lebih baik interpretasi dari grafik terjadi peningkatan atau penurunan. Tapi nanti tetap harus ada tambahan interpretasi dari persamaan disampaikan. Tetap harus dijelaskan meskipun terjadi peningkatan, tapi peningkatannya tidak sebesar yang disebabkan oleh karbopol. Terbukti dengan koefisiennya yang propilen glikol memang lebih kecil dibandingkan karbopol. Gitu ya. Teman-teman yang lain mohon untuk bisa mengikuti, terutama yang ngambil optimasi di tesisnya nanti. Cukup Ibu Diah untuk Mbak Leli. Silakan selanjutnya Mbak Mutiari. Terima kasih Mbak Leli. terima kasih Bu Intan, Bu Diah. Ye. Sudah Mbak Mutiara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ita dan teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan hasil analisa optimasi saya dengan judul optimasi karbopol 940 dan TEA, disediakan gel anti jerawat, ekstrak tanaman patah tulang. Di sini yang saya optimasi yaitu karbopol 940 dan TEA pada gel anti jerawatnya. Untuk karbopol dan TEA ini saya pilih sebagai faktor optimasi karena keduanya memiliki pengaruh atau efek yang paling berpengaruh terhadap pembentukan basis gel. Karbopol sendiri fungsi sebagai chilling agent yang menentukan beberapa respon suhu dari sebagai lekat dan konsistensi gel. Untuk TEA-nya sendiri sebagai agen penetral, sehingga perubahan konsentrasi karbopol dan TEA ini akan bisa mempengaruhi sifat fisik gel nantinya, sehingga keduanya dipilih sebagai variabel optimasi. Selanjutnya, berikut ini untuk
acuan jurnal yang saya gunakan untuk komposisi basis gel saya. Di sini jurnalnya itu Formulation and Evaluation of Gel Containing Gluconazole as Antifungal Agent. Komposisinya ada karbopol sebagai checking agent, TEA untuk mengatur pH dan membantu pembentukan gel karbopol. Kemudian ada PI atau propylen glycol sebagai humectant kosolvent, metil parabennya sebagai pengamat, kemudian ada aqueous. Selanjutnya untuk acuan jurnal konsentrasi karbopol, di sini saya menggunakan HPE atau Handbook of Pharmaceutical Excipient dengan namanya Carbomer, untuk nama dagangnya karbopol dari rubrizol. Di sini sebagai gelling agent saya menggunakan konsentrasi 0,5 sampai 2%. Kemudian selanjutnya acuan jurnal untuk konsentrasi TEA saya menggunakan jurnal formulasi dan uji aktivitas antibakteri sekian gram ekstrak batang serewangi dengan variasi TEA terhadap T. aureus-nya dengan konsentrasi rentang 1 sampai 3%. Zat aktifnya yaitu ekstrak patah tulangnya sebagai antibakteri menggunakan konsentrasi 10%. Di sini juga konsentrasi 10% ini sudah terbukti memberikan hasil yang baik. Kemudian selanjutnya masuk ke SLD. Variabel yang saya optimasi yaitu karbopol dan TEA. Untuk rentang konsentrasi karbopol yang digunakan tadi yaitu 0,5 sampai 2%. Kemudian untuk TEA 1 sampai 3%. Namun pada proses optimasi menggunakan SLD, jumlah keduanya itu jumlah kedua komponennya tetap itu totalnya 3%. Karena itu batas bawah dan batas atas yang digunakan untuk karbopol yaitu 0,5 sampai 2%, untuk TEA 1 sampai 2,5%, sehingga total konsentrasinya yaitu 3% pada setiap formula. Kemudian selanjutnya didapatkan 8 ran untuk ran 1 dengan karbopol dan TEA 0,875, TEA-nya 2,125%, ran 2 1,625 untuk karbopol dan TEA-nya 1,75%, ran 3 dan ran 7 ini konsentrasinya sama, untuk karbopolnya 0,5% dan TEA-nya 2,5%, ran 4 dan 5 konsentrasinya sama, untuk karbopolnya 2% dan TEA-nya 1%, kemudian untuk ran 6 1,25% dan 1,75%. Selanjutnya ran 6 dan 8 ini konsentrasinya sama, untuk karbopolnya 1,25% dan TEA-nya 1,75%. Kemudian setelah diperoleh kombinasi formula hasil optimasi dari hasil running-nya dari kedua variabel, karbopol dan TEA dimasukkan ke formula lengkapnya. Untuk ekstrak patah tulangnya 8 running gunakan konsentrasi 10%, PG 15%, dan metil paraben 0,2% untuk aquades sampai 100%. Total jumlah formulanya menjadi 100%. Kemudian setelah seluruh formula dilakukan pengujian, hasil respon yang diperoleh berupa pH, visko, disebar, lekat, dan aktivitas antibakteri. Masukkan ke dalam desain expert menggunakan metode SLD. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan model kuadratik. Di sini karena model ini menggambarkan pengaruh masing-masing komponen. Di sini digunakan karbopol dan TEA maupun interaksinya antara kedua komponen terhadap respon. Di sini untuk analisanya saya menggunakan salah satu contoh respon saja, yaitu untuk respon pH. Jadi hasil analisis yang diperoleh yaitu menggunakan actual equation persamaannya menggunakan konsentrasi aktual, karbopol, dan TEA. Sehingga persamaan ini digunakan untuk memprediksi nilai responnya. Sebagai contoh di sini yang digunakan konsentrasi aktual karbopol itu sebesar 2% dan TEA 1%. Jadi nilai A di sini yang digunakan 2% dan B-nya di sini yaitu 1%. Jumlah keduanya tetap 3%. Seperti bisa SLD kemudian dihitung, didapatkan hasil 4,3449, yang mana hasil 4,344 ini merupakan nilai pH yang diprediksi oleh model pada kombinasi karbopol dan TEA. Kemudian persamaan aktualnya koefisien untuk karbopol di sini 1,3607 juga,
Ini menunjukkan besarnya pengaruh karbopol terhadap respon pH, kemudian untuk koefisien 2,8 di sini menunjukkan pengaruh TEA terhadap respon pH, karena di sini nilainya lebih besar yang TEA dibanding karbopol, berarti artinya TEA ini memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap perubahan pH. Sedangkan untuk koefisien interaksi di sini nilainya negatif, karena artinya menunjukkan tiga karbopol dan TEA ini diberikan secara bersamaan. Efek keduanya tidak bersifat saling menambah secara penuh, tetapi justru menurunkan respon dibandingkan jika masing-masing karbopol atau PEA bekerja sendiri-sendiri. Kemudian di grafik bisa dilihat di sini menunjukkan hubungan antara konsentrasi karbopol dan PEA terhadap respon pH. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi A ini adalah karbopol, semakin tinggi konsentrasi karbopol dan semakin rendah konsentrasi TEA, maka nilai pH cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, jika konsentrasi TEA lebih tinggi dan karbopol lebih rendah, maka nilai pH-nya jadi lebih tinggi. Ini sudah sesuai dengan fungsi TEA sebagai agen penetral yang meningkatkan pH melalui proses netralisasi. Selanjutnya, di sini ANOVA-nya. Untuk modelnya di sini sudah signifikan, artinya sudah model yang digunakan sudah baik, dapat menjelaskan hubungan antara karbopol dan TEA terhadap pH. Jadi modelnya layak digunakan untuk prediksi. Kemudian untuk lack of fit-nya di sini tidak signifikan atau non signifikan dengan nilai 0,2236 di sini. Modelnya sudah sesuai atau fit dengan data dan tidak ada penyimpangan yang bermakna, sehingga model dapat digunakan untuk prediksi. Selanjutnya di sini masuk ke optimasi numerikal. Untuk respon Visco pilih goal minimize dan tingkat kepentingan 5, karena pada sediaan gel Visco itu merupakan parameter yang penting. Untuk goal minimize itu dipilih karena diharapkan gel yang memiliki Visco yang rendah itu bisa lebih mudah saat digunakan. Kemudian untuk nilai kepentingannya 5 itu agar Visco yang tinggi itu sediaan akan bisa bersifat lebih kental. Untuk respon pH dipilih goalnya target dengan kepentingan 5. Pada pH di target 4,62 di sini karena diharapkan sediaan gel tidak menyebabkan iritasi kulit, terutama karena di sini gelnya yaitu gel anti jerawat. Selain itu, pada pH rendah atau asam, aktivitas antibakteri akan semakin meningkat sehingga semakin meningkatkan aktivitas dalam sediaan gel. Kemudian selanjutnya respon pada uji daya lekat di sini dipilih goal maximize dengan tingkat kepentingan 3 karena diharapkan sediaan gel dapat melekat lebih lama pada permukaan kulit sehingga akan meningkatkan daya absorpsi zat aktif. Selain itu juga dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi jerawat. Kemudian untuk respon daya seperti di sini digunakan goal maximize dengan tingkat kepentingan 3. Ini ditujukan dengan tujuan agar bisa memudahkan pengaplikasian gel. Selain itu, daya sebar ini berhubungan dengan viskositas. Visco yang rendah akan meningkatkan daya sebar sehingga diharapkan daya sebar yang diperoleh itu besar dengan viskosediaan yang rendah. Dan untuk respon terakhir yaitu aktivitas antibakteri. Respon aktivitas antibakteri di sini dipilih goal maximize dengan tingkat kepentingan 5 karena pada gel jerawat ini akan semakin efektif apabila nilai aktivitas antibakteri yang dihasilkan ini tinggi sehingga dapat mengatasi jerawat. Kemudian di sini diperoleh formula optimum dengan nilai desirability 0,660. Untuk formula perbandingan karbopol dan TEA-nya, karbopolnya digunakan konsentrasi 1,728%, sedangkan untuk TEA 1,271%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah penyampaian, saya kembalikan kepada Bu Diah dan Ibu Intan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutiara. Monggo Bu Diah. Oke, saya dulu ya Bu Intan. Baik Mbak Mutiara. Untuk ini yang dioptimasi sama ya, sediaannya semi solid juga. Yang dioptimasi tadi TEA sama karbopol ya.
TEA sama Karbopol. Cuma kan kalau aktivitas terkaitnya, kenapa kok itu dari jurnal atau Mbak Mutiara sendiri yang mau mengoptimasi? Maksudnya dari desainnya. Jadi jurnal, Bu. Dari jurnalnya memang dua itu faktor itu. Kalau dari jurnal di sini tidak ada optimasinya, cuman saya hanya mengacu untuk basis skill saya saja. Saya memilih Karbopol dan TEA-nya. Dasarnya apa Mbak Mutiara? Karena kalau pemilihan kedua bahan ini karena saya mengacu sama skripsi mahasiswa, Bu. Dan gel anti jerawat itu yang dioptimasikan dan TEA-nya. Karbopol sama TEA. Kan saya sudah pernah menyampaikan ya bahwa Karbopol itu sangat dipengaruhi oleh pH. Sehingga kenapa kok ada alkalizing agent, ada penambahan TEA di situ. Sehingga kalau di sini bisa sebagai tadi diuji antibakteri kayaknya ya. Saya ngelihatnya jadi kayak tidak sinkron gitu antara data analisisnya gitu ya, analisis terus nanti dioptimasi hasilnya seperti apa. Karena kalau dilihat tadi dikatakan bahwa pH-nya kayak nggak pengaruh gitu loh, yang Karbopol tidak berpengaruh pada respon pH. Cuma yang TEA ya kan, yang TEA dia berpengaruh pada respon pH-nya. Apa iya gitu kan, hal-hal seperti itu. Karena kalau dikaitkan, kalau formulasi antara Karbopol atau Karbomer lah ya, itu pasti ada penambahan TEA, alkalizing agent-nya. Sehingga kalau itu dioptimasi, pasti pembentukan gelingnya akan berbeda. Sehingga respon-respon yang dihasilkan pasti berbeda. Apalagi kalau tadi Mbak Mutiara mengatakan itu nanti ada uji, di situ ada aktivitas antibakterinya. Oke, kita lihat coba antibakterinya. Yang paling besar berarti yang mana nih ya? Daya hambatnya paling besar. Formula berapa ini? 11,63. Ran 5. Ran 5 tuh yang berapa sama berapa? Ran 5 itu Karbopolnya 2, TEA-nya 1. Karbopolnya 2. Berarti kan ada pH tertentu. pH-nya berapa nih? Oke, pH permukaan 4,2. 4,2 ya. 4,62. 2 kilo 4,2. Ya, itu kan berarti range pH-nya kan Mbak Mutiara juga harus mempertimbangkan untuk TEA sendiri pH-nya berapa, kemudian Karbopol itu bagus kalau berkembang atau dia membentuk gel yang bagus itu pada pH berapa. Sehingga sebenarnya dua faktor itu bisa dioptimasi, tetapi sebenarnya pengaruhnya jadi kemampuan pembentukan gelnya saja. Pembentukan gel terus akhirnya pengaruhnya ke viskositas, ke daya sebar, daya lekat, kemudian antibakterinya karena dia kemampuan untuk mengembangnya, kemampuan untuk swelling, untuk pembentukan gel. Sehingga nanti pengaruhnya, tadi benar yang dikatakan tidak ada pengaruh pH gitu sebenarnya. Tapi dia berpengaruhnya pada kemampuan membentuk gel atau swellingnya. Sehingga aktivitas antibakterinya itu yang bisa dilihat. Saya agak nggak serk kalau optimasinya dua bahan ini gitu, karena itu dua bahan yang tidak bisa dioptimasi kalau saya bilang, karena kemampuan gelling itu sangat dipengaruhi oleh penambahan dari TEA. Gitu. Jadi pasti beda-beda. Nanti kalau pembantuan gelnya tidak bagus ya akhirnya responnya jadi jelek semua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya ini bisa dilihat
tujuannya bahwa ini sebagai obat jerawat ya, obat jerawat atau Mbak Mutiara. Ya. Pembentukan gel karena membentuk gel karena diharapkan dia menempel kuat gitu ya. Cuma jangan lupa bahwa kemampuan dia mengembang karena akan membuat zat aktifnya atau ekstraknya berdifusi, kemudian bisa memberikan respon gitu sebagai obat jerawat. Itu sih untuk formulanya seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Intan. Bu Intan. Nggih, matur suwun Bu Diah. Mbak Mutiara bisa di slideshow. Oke, kita urutkan satu-satu. Penentuan konsentrasi sudah oke, dibuktikan dengan hasil analisis ANOVA tadi. Coba geser ke analisis ANOVA, Mbak Mutiara. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa idealnya adalah modelnya adalah signifikan, lack of it-nya tidak signifikan. Ini komentar saya tentang hasil analisisnya ya, maksudnya bukan dari segi formulasi lagi tadi karena formulasi sudah disampaikan sama Bu Dia. Artinya kita belajar menginterpretasikan dari hasil analisis menggunakan desain expert. Kalau ini adalah hasil yang ideal untuk hasil penelitian itu yang seperti ini teman-teman. Yang di modelnya adalah signifikan dan lack of it-nya adalah tidak signifikan. Mbak Mutiara juga sudah menjelaskan interpretasi masing-masing. Tadi coba diambil salah satu Mbak Mutiara, Untuk yang model baik itu persamaan maupun eh, di grafiknya. Ini yang apa? ini untuk persamaan. pH. Iya, ini pH, respon pH itu. Oke. Respon pH berarti kalau kita lihat sama-sama di sini meningkatkan, tapi kalau di grafiknya itu yang menurunkan. Sebenarnya kita bisa lihat dari koefisiennya memang yang lebih kecil adalah yang bagian karbopol. Sehingga di grafik karbopol memang terjadi penurunan grafik atau terjadi penurunan efek dari karbopolnya. Kemudian di bagian kriteria untuk penentuan optimasinya atau nilai optimalnya Mbak Mutiara. Yang di eh, nilai kepentingannya berapa-berapa itu masing-masing. Tidak ada yang rekap dalam bentuk tabel ya. Tidak, Bu. Ini punya saya yang Ini reportnya kan bisa dipilih. Tidak hanya grafik. Kalau ini bentuk grafik bisa dipilih dalam bentuk tabel di report. Ada desain expertnya. Iya, Bu. Saya izin buka desain expert saya. Boleh. Nilai desirability-nya rendah sekali. 0,6. 0,6 solusinya cuma 1 ya. Mungkin di importernya yang penetapannya yang kurang pas Betul. mungkin. Artinya, soalnya saya tak ngerti yang di Denseber dan Delkan itu yang saya bingung importernya, Bu. Ini belum berubah masih di slide PPT Mbak Mutiara. Desain expertnya belum. Tapi Bu, ini saya stop sharing dulu. Ya. Iya, stop dulu.
Sudah terlihat ya. Mm-mm. Hmm. Diklik yang bagian report, Pak. Yang di atas, yang di sebelahnya gambar lampu. Itu kan ada pilihan grab. Nah, itu. Nah, ini dalam bentuk tabelnya. Semua tadi signifikan ya, Mbak Mutiara? Betul, Bu, signifikan. Mungkin Mbak Mutiara bisa menjelaskan pemilihan angka important dari masing-masing parameter itu apa? Kenapa pilih 5, spesitasnya pilih 5? Ini mulai hanya di target itu. Iya, pH-nya di sini dipilih target karena dengan kepentingannya 5 karena harapannya itu studi ajalnya ini tidak menyebabkan iritasi pada penggunaannya. Kemudian selain itu pH rendah atau asam itu kan kalau pH rendah atau asam aktivitas antibakterinya meningkat sehingga semakin meningkatkan efektivitas dari sediaan gelnya. Kemudian Bentar, pemilihan importer tadi dasarnya berarti tujuan gitu ya Mbak Mutiara? iya Bu, Itu yang kurang tepat. Importer itu menambahkan angka, menambahkan satu not plus itu berarti akhir, artinya apakah parameter tersebut memang dipengaruhi oleh variabel bebas kita atau tidak. Jadi, atau parameter tersebut apakah yang menjadi parameter kritis pada waktu kita menetapkan formula optimal. Jadi bukan karena yang saya inginkan adalah pH-nya ditarget di situ, bukan. Tapi apakah TEA sama karbopol itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pH. Kalau dalam hal ini kan pasti iya ya, karena di TEA itu kan alkalizing agent dan karbopol itu kemampuan dia mengembang sangat dipengaruhi oleh tingkat keasaman. Berarti Mbak Mutiara memilih importernya 5 itu sudah tepat, tapi bukan karena masalah tadi. Maksud saya gitu. Bukan alasannya bukan yang tadi. Nah, Tapi alasannya kemudian Mbak Mutiara tadi karena targeted karena mengiritasi kan ya. iya Bu. Karena kan tadi bahwa ini kemampuan gelling agent loh, ingat loh pembentukan ini. Iya Bu. bukan ada hubungannya lagi dengan iritasi ya Mbak Mutiara. Iya, baik Bu. Itu masalah pertama. Masalah kedua di wake lower Mbak Mutiara. Kalau wake lowernya itu aktif, Mbak Mutiara lebih baik menggunakan nilai terendahnya dari wake lowernya itu 0,1 bukan 1. Karena wake itu menandakan area. Artinya area terendah sama area tertinggi yang kita batasi dari software untuk memilihkan formula optimal kita. Semakin pendek areanya, ya software cuma punya pilihan itu. Coba kalau ini diganti 0,1, kemudian balik ke solution, Mbak. Masih 1 ya. Tapi Naik sih desirability. naik desirability-nya. Karena itu di daya sebar daya lekatnya importernya cuma 33. Itu artinya apa, Mbak? Kenapa kok dipilih 3? Kenapa kok dipilih 5? Nanti dilihat lagi Mbak Mutiara. Jadi masukan dari saya dari hasil analisis itu yang harus diperhatikan atau itu yang harus diperbaiki. Mbak Mutiara harus memperbaiki di lower wake-nya dulu sama di penetapan important, bukan lagi apakah dia mengiritasi, apakah dia apa tidak, tapi apakah parameter tersebut itu sangat dipengaruhi oleh variabel bebas kita atau tidak. Kalau dia tidak dipengaruhi, ya tidak perlu memberikan important yang besar di situ.
Artinya bukan menjadi parameter yang ditekankan untuk harus itu yang paling baik. Artinya kalau 5 itu kan kita memberikan perintah kepada software, saya tolong dicarikan formula proporsi yang paling optimal di mana yang paling harus diperhatikan tuh parameter ini loh yang dikasih importernya 5 gitu Mbak Mutiara. Intinya itu. Nanti tolong diperbaiki ya di bagian itu sebagai perbaikan hasil analisis. Yang lainnya sudah oke tahapannya menurut saya. Hanya di bagian situ saja yang Mbak Mutiara perlu memperbaiki. Baik, Bu. Cukup Ibu Dia. Tadi kalau Mbak Clarissa berarti mengganti materi dari awal. Kalau Mbak Mutiara memperbaiki ini di bagian lower sama important. Kalau tadi Mbak Leli itu berarti memperbaiki di goalnya ya Mbak Leli. Jadi Mbak Leli bukan berarti tidak ada perbaikan, tetap ada perbaikan di bagian goalnya tadi karena Mbak Leli belum tepat pada waktu menetapkan intring di semua parameter, di goal semua parameter. Oke. Masih sebenarnya masih ada 2 Bu Dia. Sepertinya waktunya tidak memungkinkan kita mungkin tambahan satu aja ya Bu Dia. Oke. Mbak Sabila. Baik Ibu, izin share screen ya Ibu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Intan dan Bu Diah. Perkenalkan nama saya Syabila Udina dengan nomor NIM 107251221. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain ekspor saya yang berjudul optimasi asam stearat dan triethanolamin ekstrak etanol rimpang temu irang pada sediaan lotion sebagai agen tabir surya. Untuk acuan jurnal komposisi basis lotion ini saya ngambil dari jurnal yang berjudul formulasi lotion ekstrak buah raspberry dengan variasi konsentrasi triethanolamin sebagai emulgator serta uji hedonik terhadap lotion. Yang mana bahan yang digunakan di sini ada setil alkohol berfungsi sebagai pengental, lalu ada asam stearat sendiri di sini berfungsi sebagai emulgator sekaligus pembentuk konsistensi lotion. Lalu ada TEA di sini berfungsi sebagai agen penetral yang akan bereaksi dengan asam stearat yang mana nantinya akan membentuk TEA stearat sehingga terbentuk emulsi. Lalu ada glycerin, dia berfungsi sebagai humektan untuk menjaga kelembapan kulit. Lalu ada metil paraben dan propilparaben itu sebagai pengawet dan aquades itu sebagai pelarut. Selanjutnya acuan jurnal menggunakan ekstrak temu ireng ini dari jurnal penentuan kadar total flavonoid dan nilai SPF ekstrak etanol rimpang temu ireng di mana di sini menjelaskan temu ireng di sini dipilih karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, kurkuminoid dan senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas ini berpotensi untuk melindungi kulit dari radikal bebas akibat dari paparan sinar UV sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan aktif dari tabir surya alami. Selanjutnya ini untuk acuan penggunaan konsentrasi asam stearat dan TEA, di mana yang sebelah kiri itu ada dari jurnal optimasi formulasi basis krim melalui variasi perbandingan jumlah asam stearat dan TEA. Di sini untuk rentangnya 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, dan 4%. Untuk asam stearatnya di sini dia menggunakan 5%, 10%, 15%, dan 20%. Selain itu juga ada jurnal yang berjudul Stability Test of Facial Moisturizing Cream from Snail Slime with variasi in stearic acid. Di sini menjelaskan untuk penggunaan konsentrasi asam stearatnya sebesar 5%, 7%, 9%, dan 11%. Lalu saya lakukan
analisis menggunakan desain expert, di mana komponen satunya asam stearat dan komponen duanya TEA sendiri, dengan minimum angka untuk asam stearatnya di sini ada 5 dan angka maksimumnya ada 7. Sedangkan untuk komponen 2 TEA-nya untuk minimum angkanya ada 2 dan untuk maksimum angkanya ada 4. Ini untuk formulasi lotion karena di sini yang akan dioptimasi adalah asam stearat dan triethanolamin, sehingga angkanya yang dibedakan hanya angka presentasi asam stearat dan triethanolaminnya. Untuk ekstraknya dan bahan yang lainnya itu dalam jumlah yang sama. Ekstraknya di sini menggunakan presentasi 5%, setil alkoholnya 4%, gliserinnya 10%, parafin liquidnya 5%, metil paraben 0,18%, propil paraben 0,02%, dan aquades 100 ml. Selanjutnya saya masukkan 5 respon yang akan saya uji. Di sini ada uji pH, uji daya lekat, uji daya sebar, uji viskositas, dan nilai SPF-nya. Lalu saya masukkan angka ini saya dapatkan dari jurnal, tapi saya modifikasi namun dalam rentang yang sesuai. Lalu selanjutnya saya lakukan analisis untuk pH, daya lekat, daya sebar, viskositas, serta nilai SPF-nya. Selanjutnya pada analisis ini didapatkan hasilnya ada coded equation, real equation, dan actual equation, yang mana selanjutnya saya lakukan perhitungan. Untuk perhitungan di sini menggunakan rumus beta alfa dikali dengan komponen A ditambah beta B dikali komponen B, dan beta alfa B dikali komponen A dan B. Untuk ketiga hasil ini didapatkan hasil perolehan yang actual equation di mana 6,19, di mana nilai di sini itu mendekati dengan respon pH yang tadi, yang sebelumnya ini. Sehingga untuk kesimpulan selanjutnya saya menggunakan yang actual equation. Selanjutnya untuk yang daya lekat, ini saya lakukan perhitungan actual equation untuk daya lekat, di mana di sini untuk berdasarkan persamaan aktual yang dihasilkan, di mana koefisien asam stearat di sini bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi asam stearat dia bisa meningkatkan nilai daya lekat. Sebaliknya, di sini untuk TEA-nya bernilai negatif, yang artinya peningkatan konsentrasi TEA di sini cenderung menurunkan daya lekat sediaan. Sedangkan kombinasi antara asam stearat dan triethanolamin di sini bernilai positif, yang menunjukkan bahwa kombinasi kedua komponen di sini memberikan efek sinergis dan meningkatkan daya lekat. Selanjutnya untuk daya sebar, di sini berdasarkan persamaan aktual diperoleh asam stearatnya bernilai positif, menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi asam stearat cenderung meningkatkan daya sebar. Demikian juga dengan TEA di sini juga bernilai positif, yang artinya peningkatan konsentrasi TEA dia juga akan meningkatkan daya sebar. Sementara itu, koefisien interaksi antara asam stearat dan TEA di sini dia bernilai negatif, yang mana menunjukkan bahwa kombinasi kedua komponen pada konsentrasi di sini cenderung menurunkan daya sebar dibandingkan pengaruh masing-masing komponen secara terpisah. Hal ini mengindikasikan adanya interaksi antagonis.
Selanjutnya untuk yang viskositas, di sini berdasarkan persamaan aktual diperoleh dari desain expert untuk asam stearatnya bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi asam stearat dia akan meningkatkan viskositas sediaan. Sebaliknya koefisien TEA yang bernilai negatif dia menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi TEA dia akan menurunkan viskositas sediaan. Sementara itu, koefisien interaksi antara asam stearat dan TEA di sini dia bernilai positif, menunjukkan kombinasi kedua komponen memberikan efek sinergis terhadap peningkatan viskositas apabila digunakan dalam proporsi yang sesuai. Selanjutnya untuk perhitungan nilai SPF di sini berdasarkan persamaan aktual yang diperoleh dari desain expert, koefisien asam stearatnya bernilai positif yang mana menunjukkan konsentrasi asam stearat cenderung meningkatkan nilai SPF sediaan. Untuk koefisien TAA-nya juga bernilai positif yang berarti peningkatan konsentrasi di TA di sini juga meningkatkan SPF. Lalu untuk koefisien gabungan antara asam stearat dan TEA di sini menunjukkan nilai negatif, yang mana kombinasi kedua komponen di sini bisa menurunkan nilai SPF dibandingkan dengan efek masing-masing kedua komponen secara terpisah. Selanjutnya saya lakukan optimasi di sini untuk yang pH, goal di sini target dengan nilai 6,84, limitnya saya masukkan 6,55, limit batas bawah dan untuk limit batas atas saya masukkan 9,41 dengan importance-nya 5. Lalu untuk daya lekat, goal di sini saya masukkan maximize untuk limit batas bawahnya 3,31 dan limit batas atasnya 7,79 dengan importance-nya 4. Lalu untuk daya sebar, ini saya masukkan goalnya maximize, limit batas bawah 6 dan batas atasnya 9,5 dengan importance-nya 4. Lalu viskositas dengan goal maximize, limitnya 8.032 dan untuk batas atasnya 10.306. Untuk importance-nya 4 dan nilai SPF di sini sendiri dengan limit batas bawahnya 92025 dan batas atasnya 14,7147 dengan importance-nya 3. Lalu didapatkan ini untuk optimasinya dengan nilai desirability-nya 0,556, di mana hasil asam stearat yang optimum di sini dengan nilai 6,85544. Untuk konsentrasi TEA di sini didapatkan 2,144. Lalu ini untuk grafik hasil dari penggabungan dua komponen yang mempengaruhi pH di sini. Jadi semakin ke kanan, dia semakin pH yang digunakan semakin tinggi, dia menurunkan kadar pH. Sebaliknya, asam stearat semakin tinggi asam stearatnya, dia akan menurunkan pH dari lotion ini. Selanjutnya untuk yang TEA, semakin tinggi konsentrasi TEA yang digunakan, dia akan meningkatkan pH. Untuk daya lekatnya di sini semakin tinggi konsentrasi asam stearatnya, dia akan meningkatkan daya lekat, sedangkan semakin rendah konsentrasi TEA-nya, dia akan menurunkan daya lekatnya. Lalu yang untuk daya sebar di sini kedua semakin tinggi konsentrasi pH, dia menurunkan daya sebarnya, sedangkan semakin tinggi konsentrasi TEA-nya, dia meningkatkan daya sebar. Untuk yang viskositas di sini semakin tinggi
semakin tinggi konsentrasi asam stearatnya, dia akan meningkatkan viskositas, dan semakin rendah konsentrasi TEA-nya, dia akan meningkatkan viskositas juga. Untuk nilai SPF-nya di sini semakin tinggi konsentrasi dari asam stearat dan semakin rendah konsentrasi TEA, dia akan meningkatkan nilai SPF. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sabila. Eh, Tadi belum sampai ke formula optimum ya berarti Mbak Sabila. Atau sudah ada prediksinya? Gimana Ibu? Formula optimumnya ketemu berapa tadi? Untuk Formula optimum itu ada di slide 15 itu Mbak Sabila. Iya, berarti untuk formula optimum asam stearatnya di sini 6,8 nih, Bu. Dan untuk TEA-nya 2,1. Tadi bagian lower sama uppernya mungkin bisa dibuka desain expertnya Mbak Sabila. Baik, Ibu. Kalau dari sini kan nggak bisa kelihatan nilai importernya masing-masing parameter berapa ya. Yang ini, Bu, yang solution. Masih proses belum keluar. Apa sudah keluar, Ibu? Sudah bisa diklik di report Mbak. Solution kemudian diganti yang di report. Ini, Bu. Ini di lower back-nya juga Mbak Sabila belum mengganti dengan 0,1 ya. Belum, Ibu. Makanya desirability-nya di situ rendah sekali. Kemudian pemilihan important yang tadi saya sampaikan sama seperti Mbak Mutiara bahwa menuliskan angka atau menentukan plusnya harus berapa di masing-masing parameter harus diperhatikan. Misalkan ini nilai SPF kan berarti aktivitas ya Mbak. Aktivitas berarti artinya pada waktu kita menentukan formula yang baik atau yang optimal itu aktivitas jelas menjadi pertimbangan utama. Otomatis importnya aktivitas lebih besar dibandingkan dengan parameter yang lainnya, di mana parameter yang lainnya hanya mengukur karakteristik fisik dari sediaan. Dari saya itu sih, nanti sama PR-nya sama seperti Mbak Mutiara. Perbaikannya. Itu Bu Dia. Izin, Ibu, berarti untuk importance nilai SPF-nya nanti saya ubah juga ya, Bu? Iya, ditetapkan. Jadi important itu parameter yang kedudukan masing-masing parameter itu seberapa penting gitu loh Mbak, dalam menetapkan formula optimum. Apakah dia artinya gini, semakin besar nilai optimum nilai importantnya itu adalah parameter yang paling menentukan dia formula optimumnya baik atau tidak. Jadi misalkan daya lekat nih, oh kalau melekatnya tidak begitu lama, apakah kita bisa katakan itu baik? Misalkan pH-nya sesuai dengan pH kulit, tapi nilai SPF-nya sangat rendah. Berarti kan jelas itu bukan formula yang baik menurut kita kan. Karena pH-nya dipakainya memang tidak menimbulkan rasa nyeri atau dipakainya nyaman tapi tidak ada efeknya atau tidak menghasilkan kualitas yang sesuai dengan yang kita inginkan dari segi farmakologi gitu.
Kan percuma kalau tidak berefek meskipun itu sediaannya baik secara fisik gitu Mbak Sakti. Baik, Monggo, terima Bu Diah. kasih, Bu Ivan. Sudah sih, sudah cukup. Nggih, dari formulasi sudah cukup Bu Diah. Ya, sudah cukup. Oke, terima Terima kasih Mbak. kasih Bu Intan dan Nggih, Bu Mbak Diah. Sabila, Sinyalnya jelek, Mas maaf. Darmika, Mas Darmika, berarti kita pending untuk pekan depan ya, Mbak Rahmiati. Baik, Ibu. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari Mbak Sabila, mohon diperhatikan untuk teman-teman yang hari ini presentasi, yang memang harus ada perbaikan, silakan diperbaiki. Nanti hasil perbaikannya silakan dimasukkan atau diupload di drive yang sudah ada. Kemudian yang sudah dipresentasikan hari ini, kalau dirasa kurang lengkap, itu dihapus saja. Jadi biar tidak double. Untuk Mbak Sabila, Mbak Mutiara, Mbak Leli, sama Mbak Clarissa. Jadi yang lama silakan dihapus, yang baru silakan diupload gitu ya, biar tidak numpuk ada 2 nama di dalam satu drive yang sama. Kemudian untuk teman-teman yang lain yang hari ini belum berkesempatan untuk presentasi, mohon diperhatikan tadi masukan-masukan saya dan Bu Diah untuk keempat teman-teman yang tadi sudah presentasi. Kalau itu memang terjadi pada teman-teman yang belum presentasi, silahkan diperbaiki dulu. Jadi besok yang dipresentasikan itu tidak ketemu kasus yang sama seperti hari ini gitu maksud saya. Jadi mohon diperhatikan meskipun hari ini tidak presentasi, mohon diperhatikan untuk sama-sama melihat apakah yang kasus yang minggu depan akan dipresentasikan itu memiliki tingkat kesalahan yang sama atau tidak. Kalau sama ya silahkan diperbaiki dulu sebelum pekan depan kita presentasi. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Diah, terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.